Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 amalan pembuka pintu rezeki. Dalam Islam, ada beberapa amalan yang diajarkan sebagai amalan pembuka pintu-pintu rezeki. Namun sebelum kita membahas apa saja amalan-amalan tersebut, terlebih dahulu penting kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki untuk setiap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rezeki untuk setiap makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Yang artinya, dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan rezeki untuknya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda menyebutkan tentang rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap jiwa tidak akan diwafatkan oleh Allah kecuali telah Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan rezeki untuknya. Jamaah yang dirahmati Allah, amalan yang pertama yang bisa kita kerjakan sebagai langkah awal menjemput rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang di antara keutamaan istighfar adalah dapat membuka pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan bahwa ada orang yang datang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri karena belum punya anak. Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, istighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu datang lagi orang yang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri karena kemiskinan yang dialaminya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menasihatkan agar ia beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu datang lagi orang yang selanjutnya mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, minta agar didoakan memiliki keturunan yang banyak. Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan jawaban yang sama kepada orang yang sebelumnya, yakni istighfar dan mohon ampunlah kepada Allah. Lalu datanglah orang yang keempat mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, ia minta didoakan agar kebunnya menjadi kebun yang subur. Lalu Imam Hasan Al-Basri tetap menjawab dengan jawaban yang sama, yakni istighfar dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal itu, Rabi' bin Sabih lantas bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, telah datang kepadamu orang-orang dengan permasalahan yang berbeda-beda, namun engkau tetap menjawab dengan jawaban yang sama. Engkau memerintahkan mereka untuk beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Sungguh jawaban yang aku berikan kepada mereka bukanlah jawaban dariku, melainkan itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat untukmu. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan memberikan kepadamu harta yang banyak dan juga anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadakan bagimu kebun yang di dalam kebun tersebut Allah menjadikan di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Allahu Akbar. Begitu banyak keutamaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaannya adalah dengan beristighfar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu-pintu rezeki untuk setiap hambanya yang senantiasa memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu amalan pembuka pintu rezeki yang kedua adalah memperbanyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, pancinglah rezekimu dengan memperbanyak sedekah. Siapa yang banyak memberi, maka dia akan banyak menerima. Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Justru dengan kita semakin banyak bersedekah, semakin banyak pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti setiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Saba ayat yang ke-39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin." Dan apa saja yang kau infakkan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rezeki yang terbaik. Jamaah yang dirahmati Allah, sedekah adalah merupakan salah satu cara agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki untuk kita. Dengan bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu rezeki dan melapangkan rezeki kita semua. Dan dengan sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi setiap rezeki yang kita miliki. Ketika kita bersedekah, secara zahir memang harta kita berkurang, akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melipat gandakan setiap apa saja yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah takut untuk bersedekah, jangan pernah takut harta berkurang karena sedekah. Justru bersedekahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki yang sempit akan dilapangkan oleh Allah dan rezeki yang lapang akan semakin diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, meridhoi kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang gemar bersedekah, sehingga Allah membukakan pintu rezeki yang luas dan memberkahi rezeki kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu amalan yang ketiga sebagai amalan pembuka pintu rezeki adalah menjalin silaturahim. Ada banyak sekali dalil yang menjelaskan keutamaan bersilaturahim. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah ia senantiasa menyambung tali silaturahim. Imam An-Nawawi menjelaskan yang dimaksud dan dilapangkan rezeki di sini adalah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rezekinya dan menjadikan hartanya semakin banyak. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud dilapangkan rezeki di sini adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi setiap rezeki dan harta yang dia miliki. Meskipun secara zahir harta tidak bertambah banyak, akan tetapi yang bertambah adalah keberkahan atas rezeki tersebut. Jamaah dirahmati Allah, orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim kepada keluarga, sahabat, tetangga, dan orang-orang yang ada di sekitarnya tentu memiliki kesempatan yang berbeda dibandingkan dengan orang yang jarang silaturahim. Orang yang senantiasa silaturahim kepada sesamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan-jalan rezeki untuknya, bahkan terkadang jalan rezeki itu datang dari arah yang tak disangka-sangka. Oleh sebab itu, kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita sebagai orang yang gemar bersedekah, kemudian senantiasa menjalin silaturahim kepada sesama saudara muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu amalan yang keempat sebagai amalan pembuka pintu rezeki adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, sudah sepantasnya dan sepatutnya kita mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam artian menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya kita mengerjakan perkara-perkara yang wajib, akan tetapi sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun senantiasa mengerjakan perkara-perkara yang sunnah dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kemudahan atas setiap kesulitan hidup yang dialaminya. Bahkan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dan melapangkan rezeki untuk hamba yang bertakwa tersebut. Bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya yang bertakwa rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar atas setiap kesulitan yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki untuknya bahkan dari arah yang tak disangka-sangka.
Oleh sebab itu, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan, melapangkan pintu-pintu rezeki untuk kita semuanya. Dan di antara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengerjakan perintah Allah, yakni salat. Karena mohon maaf, di zaman sekarang banyak orang yang saking sibuknya memikirkan dunia, saking sibuknya mengejar rezeki, mereka sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mereka berani meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemberi rezeki yang terbaik. Oleh sebab itu, agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita semua, memberkahi rezeki yang kita miliki, maka marilah senantiasa kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah 4 amalan yang dapat kita kerjakan sebagai bentuk ikhtiar kita menjemput rezeki dari Allah, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala melapangkan pintu rezeki untuk kita semua dan memberkahi rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan video ini di-share dan insyaallah akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.